Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2662 hari, Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan penguatan iman kepada jemaat, pada gereja Tuhan yang ada di Korintus, dan saya percaya ini berlaku bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau memberikan satu penguatan iman kepada jemaat bahwa janji-janji Tuhan itu menjadi bagian, menjadi milik dari semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan ini berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Pertanyaannya, apa janji-janji Tuhan kepada kita gerejanya? Sudah pasti janji Tuhan itu adalah keselamatan. Amin. Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan ini menjadi bagian saudara yang percaya kepada Yesus. Kita tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan buat kita. Amin. Janji Tuhan yang berikut apa? Damai sejahtera. Amin. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Haleluya. Janji Tuhan kepada kita, gereja Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, Tuhan berikan buat saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Janji Tuhan yang berikut apa? Kuasa. Kuasa Tuhan. Tuhan berikan kepada kita semua, orang percaya. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan yaitu Roh Kudus kepada gerejanya sudah tergenapi 2000 tahun yang lalu dalam peristiwa hari Pentakosta. Amin. Tuhan sudah berikan kepada orang-orang percaya, dan saya percaya itu terus terjadi dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kalau kita masih memiliki kerinduan untuk baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beribadah, berdoa, melayani, itu menandakan ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan saya mau katakan saudara, kalau Roh Kudus
ada dalam diri kita, pasti Tuhan gerakkan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara adalah penggenapan janji Tuhan kepada kita gerejanya. Haleluya. Saudara, janji Tuhan kepada kita apa? Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Janji Tuhan kepada kita gerejanya, Tuhan akan memberi kita kekuatan sehingga kita sanggup cakap menanggung segala perkara dan kita keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Janji Tuhan yang berikut apa? Perlindungan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 121 ayat 7 dan ayat 8, Tuhan akan menjaga engkau. Amin. Itu janji Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu takut, walaupun kita mungkin berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya kita ada di tengah-tengah serigala, ada dalam bahaya, ada dalam ancaman, teror, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan berjanji kepada kita. Tuhan yang akan menjaga kita. Amin. Haleluya. Itu janji perlindungan Tuhan kepada kita. Gerejanya. Haleluya. Saudara, janji Tuhan kepada kita yang berikut apa? Pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9 memberikan kepada kita satu pemahaman. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Saudara, janji Tuhan kepada kita kalau kita bertobat, kita mengaku dosa kita. Oh, haleluya. Saudara dan saya akan mengalami pengampunan dari Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14-15. Kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kesalahanmu, dosa-dosamu, pelanggaranmu, kejahatanmu. Tuhan akan ampuni. Asalkan saudara mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Tapi kalau kita tidak melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, kita menutup pintu pengampunan. Tuhan juga akan menutup pintu pengampunan buat saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskan pengampunan. Karena sesungguhnya dosa kitalah yang lebih banyak di hadapan Tuhan daripada dosa pelanggaran kesalahan dari orang-orang yang berbuat salah kepada kita, yang mungkin hanya 2-3 kali dia buat salah kepada kita. Tapi kita sudah menutup pintu pengampunan buat mereka. Padahal kita terlalu banyak kesalahan, dosa, pelanggaran yang kita buat. Kita berseru meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita lepaskan dulu pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Maka Tuhan akan membuka pintu pengampunan buat saudara dan saya yang mengampuni kesalahan orang. Saudara dan saya akan menerima pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, masih banyak lagi janji-janji Tuhan bagi kita gerejanya. Amin. Haleluya. Janji-janji Tuhan itu untuk kita. Dan semuanya pasti akan tergenapi. Semuanya pasti Tuhan akan berikan, nyatakan bagi saudara dan saya, orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya, apa syarat untuk kita mendapat semua janji-janji Tuhan itu? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan, kita harus bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak akan mendapat janji-janji Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ambil langkah untuk bertobat. Selama saudara menjauh daripada Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan, tidak hidup seturut dengan firman, selama itu juga saudara tidak akan mendapatkan semua apa yang dijanjikan Tuhan ini kepada saudara. Saudara tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau saudara bertobat, saudara akan menikmati, saudara akan menerima, saudara akan menjalani hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bertobatlah.
supaya saudara menerima, menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara harus hidup dalam kekudusan. Makanya firman Tuhan dikatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Jangan sampai saudara mencemari kehidupan jasmani dan rohani saudara dengan dosa-dosa. Saudara, banyak orang jatuh dalam dosa-dosa yang kecil. Mereka pikir dengan tipu sedikit, tidak ada masalah, nanti minta ampun. Saudara, kalau itu sudah menjadi habit saudara, lama-lama menjadi karakter saudara, itu akan mencemari kehidupan saudara. Apalah artinya saudara memiliki semua harta benda, pangkat jabatan, tetapi saudara masih suka tipu, masih suka bohong. Nggak ada artinya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mencemari hidupmu, jasmani dan rohanimu dengan dosa-dosa favorit. Bertobat saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Artinya apa saudara? Kita harus hidup kudus, sempurna. Tidak lagi membatasi diri kita dengan berkata, ya Pak Pendeta namanya juga manusia. Saudara, banyak orang kan membatasi diri mereka dengan perkataan-perkataan seperti itu. Namanya juga manusia Pak Pendeta. Akhirnya apa saudara? Saudara hanya mentok di situ. Tidak mau mengalami proses Tuhan yang lebih lagi, sehingga saudara mengalami stagnan di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, Tuhan mau saudara dan saya terus disempurnakan. Amin. Kehidupan kita semakin hari semakin disempurnakan, semakin sempurna sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita yang sempurna. Amin. Saudara, Matius 5 ayat 48 berkata begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sempurna. Karena Bapa kita adalah sempurna. Saudara, Tuhan itu kan Allah yang Maha Kudus. Jadi tidak boleh ada satu titik dosa. Sebab Allah adalah kudus. Makanya kita harus hidup dalam kekudusan. Harus terus mengalami proses untuk semakin disempurnakan dari hari ke hari. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kompromi dengan dosa-dosa yang kecil-kecil sudah. Yang sudah anggap, ini tidak mempengaruhi iman. Ini gak ada masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa korupsi 1 triliun, dengan korupsi 2.000 rupiah, beda Pak Pendeta. Sama, di hadapan Tuhan sama, dosa. Dan 1 titik dosa tidak layak di hadapan Tuhan. Untuk dapat masuk ke dalam neraka, saudara hanya membutuhkan 1 dosa saja. Jadi kalau saudara kompromi, tempat saudara bukan di surga tapi di neraka. Makanya firman Tuhan ini katakan, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang yang sempurna dalam kekudusan, kita sangat-sangat membutuhkan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Namanya Roh Kudus. Saudara, sudah pasti Dia akan menuntun membimbing kita supaya kita tetap ada di jalan yang benar. Kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berilah dirimu untuk diproses Tuhan semakin disempurnakan dari hari ke hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita sempurna dalam kekudusan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga,
Apa syarat untuk kita mendapat semua janji-janji Tuhan ini? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Jangan takut pada manusia. Sudah saya melihat sekarang, orang lebih takut pada manusia, kepada bosnya, kepada atasannya, kepada pimpinannya, daripada kepada Tuhan. Kalau kepada manusia, mereka takut terlambat. Mereka memberi yang terbaik. Pelayanannya luar biasa. Tapi kalau untuk Tuhan, mereka ele-elean, saudara. Mereka terlambat, mereka nggak semangat. Saudara, kadangkala kita melakukan hal-hal yang terbaik kepada hal yang lahiriah. Kalau kita lihat pemimpin kita, atasan kita, bos kita, kita seolah-olah sok sibuk, betul? Tapi kalau untuk Tuhan, kita nggak semangat, kekurangan gairah, karena mungkin tidak ada yang menghargai apa yang kita kerjakan lakukan. Saudara, saya mau katakan sesuai dengan firman, apa yang nampak itu hanya sementara. Justru yang tidak terlihat itulah yang menentukan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mau kerjakan, lakukan segala sesuatu dengan dasar hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita hidup takut akan Tuhan, sudah pasti kita takut terlambat dalam ibadah. Kita takut kalau kita tidak memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Kalau dalam pelayanan, kita takut kalau kita pelayanan nggak semangat, kita tidak memberikan talenta karunia yang maksimal untuk Tuhan. Kita takut. Takutnya apa, Saudara? Takut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita sama seperti Kain, Saudara. Sudah perhatikan Kain dan Habel itu kan. Kain, kenapa dia ditolak? Karena di dalam hatinya dia terpaksa. Dia tidak memberikan yang paling terbaik. Dan dia hanya mungkin menjalankan korban persembahan kepada Tuhan hanya rutinitas. Beda dengan Habel. Habel memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Baik itu korbannya yang paling terbaik. Dia memberikan dengan segenap hati. Tidak terpaksa sama seperti Kain. Saudara lihat, yang mana yang diterima? Persembahan Habel. Amin. Persembahan Kain ditolak karena panas hati. Karena mungkin dia terpaksa. Dia tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya sekedar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, sudah pasti kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau 3 hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita bertobat, kita tinggalkan semua kedagingan, keduniawian, kita mau datang kepada Tuhan, kita mengikuti jalan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan kita mau kerjakan, kita hidup dalam pertobatan, kita hidup dalam kekudusan, dari hari ke hari kita semakin disempurnakan, kita semakin meninggalkan dosa, kita benar-benar sudah mematikan semua kedagingan kita, dan kita mau fokus kepada Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kita takut kalau apa yang kita berikan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik waktu, tenaga, dana kita. Kita takut kalau kita berikan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita takut berbuat salah. Kita takut berbuat dosa. Kalau 3 hal ini kita lakukan, bertobat, kekudusan, hidup takut akan Tuhan, maka semua janji-janji Tuhan itu menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat luar biasa, menegur, menasihati, dan memberkati kami, bahwa sesungguhnya janji-janji Tuhan itu Tuhan sudah sediakan buat kami, orang-orang percaya. Tinggal bagaimana kami menjalani kehidupan kami. Dan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, dan hidup takut akan Tuhan,
Kami percaya firman Tuhan ini tergenapi dalam hidup kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.